Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5668. Ruslan juga takut Charlie dan Maria akan merasa rendah diri karena masalah sekolah, jadi dia berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda pergi ke universitas yang bagus atau tidak. Bahkan tidak masalah apakah Anda berkuliah atau tidak. Tapi yang paling penting adalah menjalani hidup bahagia dan penuh kegembiraan. Benar sekali. Pacar Ruslan, Belina, membuka mulutnya untuk menggema. Belajar itu sebenarnya tidak ada artinya. Orang tuaku sejak TK sudah memperlakukanku seperti anak ayam. Memaksa saya untuk pergi ke Tsinghua, tetapi juga memaksa saya untuk belajar di Harvard untuk studi pasca sarjana. Paruh pertama tahun ini saya akhirnya mendapatkan pemberitahuan penerimaan Harvard sesuai keinginan saya. Setelah membeli tiket, ternyata saya terkena glioma di batang otak. Ini tidak bisa dioperasi, tanpa operasi apapun. Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup. Dan orang tuaku akhirnya menyadari bahwa anak ayam tidaklah sepenting memiliki anak yang sehat. Mendengar kata-katanya, Maria bertanya dengan heran, "Kamu menderita glioma?" Belina mengangguk dan berkata dengan datar. "Angka kejadiannya kurang dari 1 dalam 10.000, tapi saya tetap terkena." Ruslan juga tersenyum dan berkata, "Situasi saya mirip dengan Belina. Saya mengetahui tahun lalu bahwa saya menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Dan itu masih kanker paru-paru sel kecil. Selama saya tumbuh dewasa, saya tidak pernah merokok sebatang pun. Dan bahkan ganja, dan hasilnya adalah ketika saya mengetahui bahwa itu adalah kanker paru-paru stadium lanjut. Tidak ada hal baik tentang hal itu, jadi mengapa tidak menikmati hidup sepenuhnya?" Maria tanpa sadar berkata, kanker paru-paru sel kecil stadium akhir juga dapat diobati dengan radioterapi. Dengan obat-obatan yang ditargetkan, juga dapat memiliki efek terapeutik yang relatif baik. Jangan menyerah pada diri sendiri. Ruslan tertawa, "Saya juga tidak menyerah pada diri saya sendiri. Saya awalnya datang ke Tiongkok dari Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam uji klinis pil permajaan JX Pharmaceutical. Dikatakan bahwa obat ini memiliki efek terapi yang sangat baik pada hampir semua jenis kanker. Dan dokter juga menyarankan agar saya mencobanya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan tempat. Namun setelah saya datang ke sini, saya menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan posisi itu sungguh terlalu ketat. Belum lagi pasien kanker paru sel kecil pun bisa diobati dengan radioterapi dan kemoterapi. Bersama dengan obat-obatan yang ditargetkan, juga dapat memberikan efek pengobatan yang relatif baik. Selain itu, bahkan James Smith, mantan direktur FDA, tidak bisa mendapatkan tempat untuk putranya, apalagi orang biasa seperti saya." Belina mengatakan, "Bukan begitu cara mengatakannya. Alokasi kuota JX Pharmaceutical bukan untuk melihat siapa yang kaya dan berkuasa. Namun untuk melihat siapa yang lebih perlu diselamatkan, mereka yang telah mendaftar untuk uji klinis adalah semua pasien kanker tanpa terkecuali. Di mana setidaknya lebih dari 30% dinyatakan memiliki harapan hidup kurang dari setengah tahun. Dan ada beberapa ratus pasien dengan kanker pankreas stadium lanjut. Dan banyak pasiennya juga anak-anak, dan bagi mereka yang berusia 20-an seperti kami, hampir sulit untuk mendapatkan tempat." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Belina, kamu juga pergi untuk mendaftar uji klinis JX Pharmaceutical?" Belina mengangguk, "Aku pergi, tapi aku juga tidak terpilih." Mekanisme evaluasi JX Pharmaceutical agak mirip dengan perbandingan kesengsaraan. Pertama dibandingkan dengan siapa yang paling sakit, lalu dibandingkan dengan siapa yang paling muda. Keluarga siapa yang paling menyedihkan, keluarga siapa yang paling berat bebannya, dan sebagainya. Mereka punya mekanisme poin, semakin buruk situasi sebenarnya, semakin tinggi poinnya. Dan pada akhirnya, semua daftar dipilih dari ratusan orang yang memiliki poin tertinggi. Seolah-olah mereka sama dengan ribuan orang yang memiliki poin tertinggi. Ribuan orang yang bisa dipilih, mirip dengan logika penyelesaian poin, saya langsung tersingkir di babak pertama. Charlie tidak terkejut dengan hal ini, karena pada dasarnya, aturannya adalah dia sendiri yang membuat pedomannya. Dan kemudian Liang bertanggung jawab atas pendaratan yang sebenarnya. Pil permajaan JX, esensinya sebenarnya adalah versi encer dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Hal ini, dunia mungkin hanya dapat membangun dirinya sendiri, dan menggunakan aura sebagai harga untuk menyempurnakannya. Itu tidak akan mampu mewujudkan produksi massal. Itulah ketukan di pintu FDA yang ia gunakan untuk memasuki AS. Charlie juga sangat jelas dalam hatinya, dia tidak sepenuhnya luar biasa. Terlalu banyak pasien kanker di dunia.
Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka semua. Jadi dia hanya bisa menyelamatkan sebagian saja semampunya. Dan itu pun masih merupakan bagian yang sangat kecil. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan sebagian kecil orang tersebut. Tentu saja tidak mungkin bagi siapapun yang punya uang untuk mendapatkan kuota tersebut. Itulah sebabnya Charlie meminta Liang untuk menyelamatkan hanya segelintir orang yang paling menyedihkan. Mereka mungkin tidak beruntung atau menemui kebaikan apapun dalam hidup mereka. Namun di saat kritis hidup dan mati, JX Pharmaceutical masih dapat memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, menurut Charlie, dia lebih cenderung membiarkan Liang menyelamatkan pasien kanker terminal yang telah hidup selama 20 tahun. Dan kemudian menderita selama 20 tahun penuh, daripada menyelamatkan seorang anak surgawi yang telah hidup dalam keluarga kelas menengah selama 20 tahun. Dengan nada ini, baik Ruslan maupun Belina pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Pada titik ini, salah satu anggota berkata dengan marah. Bos JX Pharmaceutical ini tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa dia tidak memprioritaskan penyelamatan orang-orang berbakat seperti kamu yang berguna bagi masyarakat? Belina tersenyum dan berkata, kita hanya sedikit lebih terdidik, kita mungkin tidak benar-benar berguna bagi masyarakat. Lagi pula, sudah sewajarnya dokter lebih dulu merawat yang sakit dan menyelamatkan yang sakit kritis. Jadi, saya tidak bisa dibiarkan menyerobot antrean hanya karena saya berpendidikan tinggi, kan? Ruslan tersenyum dan berkata, wah, saya juga mengerti mereka. James Smith dari FDA dikatakan banyak beramal setelah datang ke Tiongkok dan berhenti dari pekerjaannya. Pada dasarnya semua keluarga berinvestasi di dalamnya, dan sekarang belum menyerah. Namun, dia juga tidak memberi kesempatan kepada putranya, kata orang-orang JX Pharmaceuticals, meskipun putranya sakit parah, tetapi ada anak-anak yang lebih parah daripada putranya. Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan heran, kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, berhenti dari pekerjaannya untuk datang ke sini beramal? Ya. Ruslan mengangguk dan berkata, aku sudah bicara dengan kakak laki-laki itu, dialah yang paling menderita. JX Pharmaceuticals ingin memasuki pasar AS. Bos JX membawa pil peremajaan JX dari pintu ke pintu untuk mencarinya. Mengetahui bahwa putranya menderita kanker, dia menawarkan obat gratis untuk dicoba. Dia berpikir bahwa obat ini tidak dapat diandalkan, tidak memiliki dasar ilmiah, dan tepat sasaran. Mengatakan hal ini, Ruslan menghela napas, berkata, putra saudara laki-laki tua itu ada di klinik Mayo dan tidak bisa sembuh. Dia tidak punya pilihan selain datang ke Tiongkok untuk menunjukkan ketulusannya dan mencari peluang. Bab 5669. Charlie tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan dua pasien kanker muda saat berkemah di pegunungan Yunan. Dia juga tidak menyangka bahwa kedua orang ini. Yang keduanya ingin pergi ke Auros Hill untuk berpartisipasi dalam uji klinis JX Pharmaceutical. Dan keduanya ditepis. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa Ruslan ini benar-benar mengenal James Smith. Ketika orang lain kagum bahwa James Smith, yang pernah memimpin seluruh FDA, telah mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan pergi ke Auros Hill untuk beramal. Hal semacam ini kedengarannya tidak dapat dipercaya. Charlie bertanya pada Ruslan dengan rasa ingin tahu yang dibuat-buat, Hutua, apakah kamu kenal dengan James Smith ini? Ruslan dengan jujur berkata, saya tidak bisa bilang saya kenal dia. Dia adalah direktur FDA dan tokoh besar di industri farmasi. Tidak mungkin bagi orang biasa seperti saya untuk bisa menghubunginya. Saya sebenarnya bertemu dengannya di tempat pendaftaran JX Pharmaceutical. Dia membawa anaknya untuk mendaftar. Sekilas, tidak ada yang istimewa tentang dia. Orang-orang di sekitar tidak mengenalinya sama sekali. Saya bisa mengenalinya karena saya belajar ilmu biologi di Amerika Serikat. Seharusnya tidak ada mahasiswa yang mempelajari ilmu biologi, teknologi genetika, dan farmasi kimia di Amerika Serikat yang tidak mengenal namanya dan FDA. Charlie sedikit terkejut dan bertanya, apa arah utama ilmu biologi Anda? Apakah ini penelitian dan pengembangan biomedis? Ya. Ruslan mengangguk dan berkata, fokus utama saya adalah biokimia. Saya berencana untuk melanjutkan ke universitas setelah lulus di bidang penelitian kanker. Untuk bergabung dengan perusahaan farmasi. Dan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan obat kemoterapi generasi baru. Saya tidak menyangka hal ini terjadi sebelum obat ini dikembangkan. Saya akan menjadi pasien kanker stadium akhir. Ruslan mendesah sambil tersenyum, begitulah jalan hidup.
Pahlawan yang telah lama ditunggu-tunggu ingin pergi ke medan perang untuk membunuh musuh dan mengabdi kepada negara. Tapi sebelum dia mengenakan seragam, dia meninggal terlebih dahulu. Belina di samping tersenyum dan berkata, "Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Seperti kami datang ke sini untuk berkunjung. Jadi, yang lebih penting dari segalanya adalah merasa bahagia sebelum kembali." Ruslan mengetuk pelan dan mengangguk, mengulurkan tangan untuk memeluk Belina dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Tuhan sangat baik padaku. Dia membiarkanku menemukan cinta dalam hidupku sebelum aku mati, dan hidup ini tidak sia-sia." Wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, "Oh, kamu sangat jahat." Ruslan tersenyum dan berkata, "Tidak banyak waktu tersisa bagiku untuk bersikap anggun dan pendiam. Jadi, saya harus segera bebas." Sambil berkata demikian, dia menatap Belina dan bertanya padanya sambil tersenyum lebar. "Belina Shu, maukah kau menikah denganku?" Seorang anak laki-laki yang usianya hampir sama dengan Ruslan berkata sambil tersenyum. "Astaga. Kamu mau melamar?" Melihat Belina, dia bertanya dengan sangat tulus. "Belina, apakah kamu bersedia menikah denganku?" Dia kembali sadar, mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Belum lama ini, apakah kamu benar-benar ingin menikah? Pernikahan itu sangat merepotkan. Kamu harus bertemu orang tuamu. Pilih gaun pengantin, pesan hotel, lalu persiapkan pernikahannya. Daripada menundanya terlalu lama. Lebih baik kita bersama saja. Agar kita berdua bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kan?" Dia terdiam sejenak, lalu menatap Belina, dan berkata dengan serius, "Sebelum aku meninggal, aku ingin memiliki lebih banyak pengalaman yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Jika memungkinkan, aku ingin mengajakmu tinggal di Amerika Serikat." Bab 5670. Belina tersenyum, berkata, "Setelah kembali berjalan kaki kali ini, kami berdua akan memulai kemoterapi secara terpisah. Begitu kita mulai menjalani kemoterapi, kondisi fisik kita akan menurun secara signifikan. Pada saat itu, kita mungkin tidak bisa bergerak lagi. Dan Anda harus kembali ke Amerika Serikat untuk berobat. Saya ingin kembali ke ibu kota untuk berobat. Jika saya benar-benar pergi untuk mempersiapkan pernikahan, mungkin itu akan menunda pengobatannya." Saat dia berbicara, ekspresinya perlahan menjadi serius, dan dia berkata, "Ruslan, ayo kita buat kesepakatan, pertama-tama cobalah bertahan hidup tahun ini. Jika keajaiban terjadi tahun depan dan tidak ada satupun dari kita yang meninggal, kamu bisa datang ke Tiongkok untuk menemuiku. Bertemu dengan orang tuaku, setelah mendapatkan persetujuan mereka. Aku akan pergi ke Amerika Serikat bersamamu." Ruslan yang selalu ceria, tiba-tiba menjadi lemah dan berkata dengan suara rendah, "Masih ada 4 bulan sampai tahun depan. Sekalipun aku tidak mati, aku tidak akan bisa datang ke Tiongkok untuk menemuimu." Mata Belina merah, dan dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kita akan melakukan panggilan video setiap hari kalau begitu. Dan sekarang semuanya sudah online, bahkan pengadilan pun sering mengadakan sidang secara online. Kalau tidak berhasil, kita bisa menyewa pendeta, dan aku akan menikahkanmu secara daring." Ruslan mengangguk sedikit dengan air mata di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, anggap saja aku akan mencari pendeta saat aku kembali ke Amerika Serikat kali ini. Adakan pernikahan online untuk kami di hari pertama setiap bulan." Emosi rekan-rekan lain di sekitarnya perlahan-lahan jatuh ke dalam palung. Maria menatap Charlie, dan berbisik di telinganya, "Tuan, bukankah JX Pharmaceutical milik Anda?" Charlie mengangguk dan bersenandung, "Itu milikku." Maria memandang Ruslan dan Belina, lalu bertanya, "Kalau begitu, coba lihat apakah kalian bisa." Sebelum dia selesai berbicara, Charlie mengangguk tanpa berpikir. "Ya, tapi tidak sekarang. Aku akan mengaturnya nanti saat kita kembali." Maria langsung merasa lega, dan suasana hatinya juga berubah tiba-tiba. Dia membaik, tapi dia pikir Charlie selalu peduli dengan aturan. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, "Bukankah itu akan menyulitkanmu?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak, setiap gaya, perancang permainan telah merumuskan seperangkat aturan dasar untuk permainan tersebut. Tapi dia juga akan secara aktif memasukkan telur Paskah dalam aturan permainan.
dan pada saat yang sama secara pasif meninggalkan serangga. Akulah NPC tersembunyi di game ini. Saat kau bertemu denganku, kau akan memicu telur Paskah tersembunyi. Maria merasa lega ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Dalam kasus ini, maka mantan kepala FDA yang mereka sebutkan tadi bertemu dengan Anda. Mengapa dia tidak memicu telur Paskah? Charlie berkata sambil tersenyum, telur Paskah tidak dapat dipicu saat kamu bertemu NPC begitu saja. Anda perlu menggunakan metode pemicu yang tepat dan hati yang saleh untuk mewujudkannya. Dua hal yang paling membuat saya tidak puas tentang James Smith, salah satunya adalah terlalu percaya diri. Dan yang satunya lagi adalah akibat dari rasa percaya diri yang berlebihan, terlalu meremehkan orang lain. Dengan dua poin ini, saya tidak akan memberinya kesempatan. Pada saat ini, Ruslan membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, waktunya hampir habis, ayo cepat dan nyalakan api. Masak dulu, kalau nanti, kita cuma bisa makan malam dalam gelap." Tak lama kemudian, semua orang mulai bekerja dengan tertib. Seseorang menyiapkan kayu bakar, seseorang menyiapkan makanan. Dan seseorang mengambil meja lipat kecil milik semua orang dan menyatukannya menjadi sebuah meja panjang. Charlie menyumbangkan semua bahan dan anggur yang dibelinya. Dan sementara semua orang menyiapkan makan malam, dia pertama-tama mendirikan tenda. Meskipun tenda berkemah yang dibelinya untuk 2 orang. Ruang internalnya hanya seukuran tempat tidur ganda berukuran 1,8 meter. Maria membantu meletakkan tikar anti lembab di sampingnya, dan pada saat yang sama berkata dengan suara malu-malu. "Malam ini kita akan tidur di sini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Mari kita lihat kapan Victoria muncul. Jika dia tidak muncul, kita biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya." Maria bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika dia muncul setelah semua orang tidur?" "Kalau begitu, kita tidak bisa menyelinap keluar untuk memata-matainya, kan? Kalau begitu, dia pasti akan segera mengetahuinya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku siap, aku sudah mencampurkan aura ke dalam anggur. Semua orang akan sangat bersemangat malam ini dan tidak akan merasa lelah. Pesta api unggun ini mungkin diadakan sampai besok pagi. Jika Victoria terbang ke Myanmar dengan terburu-buru, maka dia pasti akan datang ke sini dari Myanmar. Dia tidak akan membuang-buang waktu, dia harus sampai di sini sebelum besok pagi."